adik-adik, kembali lagi bersama Kak Lestari. Hari ini kita akan kembali belajar matematika. Materi hari ini, bilangan rasional. Ayo, sekarang Kak Lestari mau mengingatkan, sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan apa saja? Ya, kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Di bilangan bulat ada bilangan positif, ada 0, dan bilangan negatif. Masih ingat ya? Oke, lalu kita juga sudah belajar tentang faktorisasi prima. Kita juga belajar tentang KPK dan FPB. Nah, hari ini kita mau lanjutkan dengan bilangan rasional. Kak Lestari juga sempat singgung tentang bilangan real, tapi hari ini kita akan belajar tentang bilangan rasional. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa artinya rasio? Ada yang tahu apa artinya rasio? Iya, artinya perbandingan. Jadi kita membandingkan yang satu dengan yang lain. Oke, mungkin adik-adik karena sekarang sudah SMP, jadi pasti pernah dengar yang namanya pecahan. Iya, benar. Bilangan rasional itu disebut juga dengan bilangan pecahan. Ayo kita ingat kembali, pecahan itu seperti apa? Iya, dia dipisah oleh per. Di atas disebut dengan pembilang. Yang di bawah disebut dengan penyebut. Betul sekali. Pecahan ini kalau dilihat dari asal katanya berasal dari pecah. Oke, kalau ada benda pecah, contohnya ada sebuah piring, lalu pecah. Nah, tapi pecahan yang kita pelajari hari ini, pecahnya seragam. Artinya apa? Ukuran semua pecahannya sama. Kita anggap sama ya, yang ada di gambar. Oke, misalkan seperti ini. Yang diarsir adalah 1 dari 8 kotak. Maka ini disebut dengan pecahan 1/8. Karena yang diarsir hanya 1 dari 8 pecahannya. Oke, selanjutnya, misalnya ada di sini lagi. Dia pecah menjadi 4. Lalu yang diarsir ada 1. Atau 2 deh ya. Ini disebut dengan pecahan 2/4. Masih ingat ya? Ingat dong. Lalu misalnya seperti ini. 2/4 ini. Kalau Kak Lestari mau gambarkan, ini akan sama dengan berapa per berapa? Iya, ini sama dengan 1/2. Ternyata 2/4 itu sama dengan 1/2. Contohnya, coba kita lihat. 2/4 sama dengan 1/2. Coba adik-adik ingat-ingat lagi. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Benar, yang atas dan yang bawah sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi 2/4 sama dengan 1/2. Contoh lainnya. 6/8. Kira-kira ini sama dengan pecahan berapa ya? Iya benar. Bisa dibagi dengan 2. Atas dan bawah ya. Pembilang dan penyebut dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Artinya 6/8 sama dengan 3/4. Bisa? Sampai di sini masih ingat ya? Oke. Jadi menyederhanakan pecahan sudah biasa. Lagi ya, sekali lagi. Kalau ada 12/8, ini jadi berapa? Bisa dibagi 2 lagi. 12 bagi 2, 8 bagi 2. Pembilangnya menjadi 6/8 bagi 2, 4.
Oh, 6/4. Bisa disederhanakan lagi. Dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Ayo, 3/2 ini sama dengan berapa? Nah, kita akan lanjutkan bahwa ternyata 3/2 ini bisa kita ubah menjadi yang namanya pecahan campuran. Sampai di sini sudah paham dulu tentang konsep pecahan? Pecahan itu adalah kita menghitung ada berapa pecahnya dari keseluruhan. Contohnya tadi, ini ada 1 potong dari 8 potong yang penuh. Seperti itu ya adik-adik. Oke, mari kita lihat adik-adik, kita lanjutkan dengan 3/2. Tadi 3/2 itu seperti apa ya? Coba kita lihat, ada potongan yang isinya dibagi 2, tapi yang diarsir 3. Kalau kita lihat dari gambar ini, di sini ada 3 potongan dari yang dibagi 2. Apa yang bisa kita katakan? Oh, di sini sudah full 1. Sudah utuh. Kita tulis 1. Lalu yang di sini? Iya, dia 1/2. Maka 3/2 ini ternyata sama dengan 1/2. Atau dalam bahasa sehari-hari kita, 1/2. Misalnya, boleh beli gula 1,5 kilo. Nah, itu sama dengan 3/2 kilogram. Ayo, kita lihat lagi. Misalnya ada 3, atau ada bilangan 5/4. 5/4. 5/4 ada bulat dibagi 4. Ya. Nah, yang diarsir ada 5. Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tadi kalau sudah utuh, kita hitung berapa? Jadi 1. Nah, yang ini 1/4. Aduh, tapi kalau misalkan harus digambar terus, ribet dong Kak Lestari. Iya, benar. Gimana caranya supaya lebih mudah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Lalu coba kita lihat, apa saja yang bisa diubah menjadi pecahan campuran? Ternyata kalau penyebut pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kalau pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita baru bisa ubah menjadi pecahan campuran. Oke. Contohnya 12/5. Kita bisa ubah ke dalam pecahan campuran karena apa? Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa per ini sama dengan dibagi. Pembagian sudah terbiasa ya? Ayo, 12 dibagi 5. Kita pakai cara yang biasa, 12 dibagi 5. Yang paling dekat perkalian 5 ke 12 adalah? Iya, 10. 2 kali 5, 10. Sisa berapa? Sisa 2. Maka kita bisa katakan 12/5 itu sama dengan 2. Tapi masih sisa 2. Maka diubah menjadi 22/5. Bisa ya? Coba sekali lagi. Ini contoh pertama. Contoh yang selanjutnya. 23/6. 23/6. Tadi per itu sama dengan bagi. Ayo kita bagikan dulu. 23 dibagi 6. Perkalian 6. Paling dekat ke angka ke bilangan 23. Bisa berapa? Iya, bisa hasilnya 3. 3 kali 6,
18. 23 dikurang 18, 5. 5 bagi 6 sudah tidak bisa ya. Masih belum cukup. Artinya pecahan campurannya menjadi 3. Sisa berapa? 5/6. Paham? Jadi 3 hasilnya yang di sini dengan 5/6. Sampai di sini paham adik-adik? Oke, kalau tadi dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang bagaimana sebaliknya? Ayo, misalnya Kak Lestari punya bilangan 2/3. Oke, caranya seperti ini. 2 dikalikan dengan 3, dikali ke yang di bawah, ditambah ke yang di atas. Oke, kita ulangi sekali lagi. 2/3. 2 dikalikan ke penyebutnya, lalu ditambah ke pembilangnya. Coba kita lihat. Jadi 2/3 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 per penyebutnya semula berapa? 3. Oke. 2 kali 3 berapa? 6. Tambah 2, 8. Jadi hasilnya 8/3. Mudah ya? Oke, contoh yang berikutnya. 8 1/7. Jadi berapa hasilnya? Tadi kalikan yang di bawah, tambahkan ke atas. Berarti dia 8 kali 7 tambah 1 per berapa penyebutnya semula? 7. 8 kali 7 berapa? 54. Tambah 1, 55/7. Sampai di sini paham? Lagi yang paling terakhir. 10/2/5. Ini jadi berapa? 10 kali 5 tambah 2 per 5. 10 kali 5? 50. Tambah 2, 52/5. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Oke, jadi kita tadi sudah bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Caranya dengan dibagikan. Ya. Lalu kalau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dikalikan dengan penyebut lalu ditambahkan dengan pembilangnya. Sampai di sini paham ya adik-adik? Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah belajar pecahan biasa, bahkan menyederhanakan pecahan. Lalu kita belajar juga pecahan campuran. Nah, sekarang kita mau belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ayo, masih ingat tentang ini? Kita pelajari bersama-sama kembali ya. Oke. Nah, Kak Lestari misalnya punya telur dadar. Telur dadarnya 1 bulat terus dibagi 4. Terus Kak Lestari arsir 1. Ya. Terus Kak Lestari buat lagi telur dadar sama dibagi 4. Terus diarsirnya 2. Nah, kalau kita gabungkan yang diarsir ini, jadi berapa ya? Kita tambahkan. Oke. Maka yang dihasilkan adalah yang diarsir jadinya berapa? 3. 3 dari keseluruhannya ada berapa? 4. Jadi 3/4. Jadi kita bisa katakan 1/4 ditambah 2/4 hasilnya 3/4. Sekali lagi, misalnya ada sebuah kue.
atau 2 deh ya. Dibagi menjadi 5 potong. Ada kue dibagi jadi 5 potong. Dia dua-duanya sama besar. Nah, diberikan kepada Ani hanya 2 potong dari 5 itu. Oke, lalu diberikan kepada Budi 2 potong lagi. Sisanya jadi berapa potong ya? Oh, tadi di sini kita lihat yang pertama 2 potong dari 5. Jadi bentuk pecahannya berapa? 2/5. Sama, Budi dapat berapa? 2/5. Ayo. Lalu kalau misalnya tadi Ani sudah dapat 2/5, lalu Budi juga dapat 2/5, sisanya jadi berapa ya? Nah, ini kan ada 5 potong dari 5. Kita bisa katakan seperti ini. 5/5 dikurang 2/5 kurang lagi 2/5, maka dihasilkan yang ini dia. Yang di pojok sedikit ini. Itu berapa? 1/5. Ayo, lihat lagi. Kira-kira dari sini, kalau Kak Lestari tanya, 1/2 ditambah 2/3. Kira-kira bagaimana cara menjumlahkannya? Oh, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. Nah, ini jawaban yang salah besar. Tidak boleh ya. Jadi dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita tidak boleh jumlahkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Apa yang pertama kali kita harus pastikan adalah pastikan penyebutnya sama. Jadi kita harus memastikan bahwa penyebutnya sama. Seperti tadi, 1/4 tambah 2/4 bukan jadi 3/8, tapi malah 3/4. Tadi juga 5/5 dikurang 2/5 dikurang 2/5 jadi 1/5. Yang kita kurangkan dan tambahkan hanya pembilangnya setelah penyebutnya sama ya. Oke. Lalu bagaimana Kak Lestari kalau misalnya penjumlahan 1/2 tambah 2/3? Contohnya ya. Pertama sekali kita lakukan adalah samakan penyebut. Samakan apa? Penyebutnya. Disinilah kita gunakan yang namanya KPK. Masih ingat KPK yang kemarin ya? Oke, KPK 2 dan 3 berapa ya? Perkalian 2 dan perkalian 3. Mereka berjalan terus, ketemu di mana? Iya, ketemu di bilangan 6. Masih ingat ya kemarin? Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15. Ketemunya di mana? Angkanya yang sama? Iya, angkanya yang paling kecil kelipatannya ketemu di 6, maka KPK-nya 6. Selanjutnya bagaimana? 6 ini dibagikan dengan 2, lalu dikalikan dengan 1. Beda dengan yang tadi ya. Jadi di atas ini 6 dibagi dengan 2 dikali dengan 1. Oke, yang ini juga seperti itu. 6 dibagi dengan 3 dikalikan dengan 2. Oke. Lestari tulis jalurnya ya. 6 dibagi 2 dikali 3. Bisa ya? Oke, sekarang 6 bagi 2, 3. Kali 1, 3. 3/6.
3/6 ini sama nggak dengan 1/2? Tadi waktu kita menyederhanakan pecahan, ini kalau dibagi 3, hasilnya 1. Bagi 3, 2. Sama nggak? Ya, benar. Sama. Nah, yang selanjutnya, 6 bagi 3, 2. Kali 2, 4. 4/6. Tadi sama nggak ya dengan 2/3? Kita lihat. 4 dibagi 2, 6 bagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Jadi sama ya. 2/3 ini sama dengan 4/6. Jadi kita ternyata hanya mengubahnya supaya penyebutnya sama dengan membuat KPK. Sekarang penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Akhirnya kita bisa menjumlahkan pembilangnya. 3 tambah 4, 7/6. Sepertinya ini tidak lain. Ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Bisa diubah ke pecahan campuran nggak? Bisa. 7 bagi 6. 7 bagi 6. Oh, bisa 1. 1 kali 6, 6. 7/6, 1. Berarti hasilnya 1/6. Jadi kalau kamu membuat jawabannya 7/6 atau 1/6, dua-duanya jawabannya benar. Paham sampai di sini adik-adik? Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Nah, contoh lain dari penjumlahan dan pengurangan pecahan. 3/5 ditambah 5/4. Apa tadi yang pertama sekali kita kerjakan? Ya, mencari KPK-nya. KPK dari penyebut. KPK dari 5 dan 4. Berapa ya? Perkaliannya bisa 20. Tambah per 20. Tadi 20 dibagi 5. 4. Dikali 3. 12. Ya. Jadi 12/20. Lanjut. 20 dibagi 4. 5. Dikali 5. 25. Pinter. Sekarang 12 tambah 25. 27/20. Ayo dengan cepat. Ini pecahan campurannya berapa ya? 1/7/20. Pintar. Oke, sekarang ke contoh soal yang mungkin lebih susah kelihatannya. Ini mah mudah, gampang ya. 1/2 dikurang 3/4. Gimana caranya ya? Nah, supaya lebih mudah, ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa? 1 kali 2, 2 tambah ke atas 3. Jadi sama dengan 3/2 dikurangi 3/4. Hasilnya bukan 0 ya. Oke, sekarang KPK 2 dan 4. Kelipatan 2 dan kelipatan 4. Mereka pertama bertemunya di angka berapa? Iya, betul. 4 ya. Sekarang 4 dibagi 2 kali 3. 4 bagi 2 kali 3. Ini 4 bagi 4 kali 3. 4 bagi 2, 2 kali 3, 6/4 dikurang 3/4. Maka hasilnya 6 dikurang 3, 3/4. Selesai. Oke, soal lain.
Sudah semakin terbiasa ya adik-adik. Soal yang selanjutnya. 7/8 ditambah 1/2 dikurang 1/6. Ayo, ini seperti apa? Ayo kita cek dulu. Kalau mau lebih mudah, silahkan kerjakan dua bilangan di depan terlebih dahulu. 7/8 ditambah 1/2. 8 dengan 2 KPK-nya berapa ya? Ya, 8. Betul. 7/8 ya sudah, tulis saja 7/8. Sekarang 1/2 itu sama dengan berapa per 8? 8 bagi 2? 4. 4 kali 1? 4. Dikurang 1/6. Tapi kita kerjakan yang di depan terlebih dahulu. 7 tambah 4? 11/8 dikurangi. Ini bagaimana bentuk pecahan sederhananya? Ya, 1 dikali 6 ditambah 1. 1 kali 6, 6. Tambah 1, 7. Kurang 7/6. Sekarang kita lihat. Penyebutnya sudah berbeda. Berarti kita harus cari KPK-nya. KPK 8 dengan 6 berapa coba? Ayo ingat-ingat lagi. 8 dengan 6. Kita mau pakai faktorisasi prima mau? Oke. 8 dibagi 2, hasilnya 4 bagi 2 lagi, 2. Sekarang 6, 2 dengan 3. Maka KPK-nya kemarin kita gunakan apa? Pangkat yang paling kecil atau pangkat paling besar? Iya. Kita gunakan pangkat yang paling besar. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 1. Mana yang lebih besar? 2 pangkat 3. 3 pangkat tidak ada dikali dengan 3 pangkat 1. Iya, kita gunakan 3 pangkat 1. 2 pangkat 3 itu 8, dikali 3, hasilnya 24. Maka KPK 8 dengan 6 adalah 24. 24 dibagi 8, 3. 3 dikali 11, 33. 24 bagi 6, 4. 4 kali 7, 28. Ayo, sekarang penyebutnya sudah sama. Kita tinggal kurangkan pembilangnya. 33 dikurang 28. 5/24. Selesai. Itu hasil akhirnya. Jadi, kalau penjumlahan dan pengurangan diberikan secara bersamaan, kerjakan berurutan mulai dari sebelah kiri. Ya, itu hasilnya sebenarnya akan sama. Jadi, adik-adik sudah paham ya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan? Soal paling terakhir, ini dikerjakan sendiri. Ya. 3/1/4 dikurang 5/6 ditambah 1/3. Saya buat ini duluan yang dikerjakan. Oke, bisa dikerjakan bersama-sama, bisa dikerjakan sendiri. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Oke adik-adik, tadi sudah belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran. Nah, kalau ada penjumlahan, ada pengurangan. Sekarang kita akan belajar perkalian dan pembagian pecahan. Sudah siap? Oke, contohnya langsung saja ya. 2/4 dikali 1/6. Enaknya di pecahan ini tidak perlu pusing pembilang dengan penyebut. Langsung kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 kali 1, 2. 4 kali 6,
24. Kita bisa sederhanakan nggak ya? Oh bisa. Sama-sama dibagi 2, atas dan bawah. 2 bagi 2, 1. 24 bagi 2, 12. Gampang ya? Selanjutnya, ayo. Perkalian 1/4 dikali 1/5/7. Kembali lagi ya, perkalian, tapi ada pecahan campuran. Ayo, jadi 1/4 dikali, kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Yuk, 1 kali 7, 7. Tambah 5, 12. 12/7. Oke, sekarang 1 kali 12, 4 kali 7. Angkanya semakin besar ya. Tapi, Kak Lestari mau kasih tips untuk adik-adik. Coba lihat di sini. Sini ada angka 12. Lalu di bawah ada 4. Nah, supaya di akhir kita tidak usah menyederhanakan, kita sederhanakan sejak awal. Bagaimana? 4 ini bisa dibagi berapa? Dengan 12. Atau FPB-nya 4 dengan 12 berapa? Iya, 4. Masih ingat ya? 4. Oke, ini bisa dibagi 4? Bisa, sisa. Jadi 1. 12 ini bisa dibagi 4? Bisa, hasilnya 3. Maka hasil akhirnya 1 kali 3 per 1 kali 7. Jadi hasilnya berapa? 3/7. Gampang kan? Gampang banget. Lagi. 2/8 dikali 4/18. Nah, ini seperti apa? Nah, sama seperti tadi. Bisa disederhanakan terlebih dahulu. 2 dengan 8 aja kita bisa sederhanakan. 2 dibagi 2 jadi 1. 8 bagi 2, 4. Ada yang bisa kita sederhanakan lagi? 4 dibagi 4? Oh, bisa. Jadi 1. Hasil akhirnya 1 kali 1 per 1 dikali 18. Hasilnya 1/18. Nah, mudah ya? Oke, contoh soal lain. Sudah semakin seru ya? 2/3 dikali 1/9/10. Udah lumayan ya? Oke. 2/3 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 10, 10. Tambah 9, 19/10. Kita lihat, ada yang kita bisa bagi-bagi nggak ya? 3 dengan 19, bisa tidak? Oh, tidak. 2 dengan 10, ini dibagi 2 hasilnya 1. Yang ini dibagi 2, 5. Oke, jadi hasil akhirnya 1 dikali 19 per 3 kali 5. Hasil akhirnya 19/15. Selesai. Oke, itu tentang perkalian. Kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kalau ada yang bisa kita coret, silahkan dicoret. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian. Sekali lagi, yang coret-coret ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian. Hanya berlaku untuk perkalian. Nanti kita lanjut untuk pembagiannya. Sampai di sini paham? Jadi jangan dibawa-bawa ke penjumlahan dan pengurangan ya. Beda aturan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembagian. Oh, bagaimana ya contoh soal pembagian? Nah, pembagian ini mudah juga. 1/2 dibagi 3/4. Nah, caranya seperti ini. 1/2
Nah, yang di depan ini ngikut saja. Tidak ada perubahan. Nah, sekarang baginya diputar jadi kali. Setelah diputar, 3/4-nya ini juga diputar. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 4/3. Sudah jadi perkalian deh sama seperti tadi. Nah, lihat, ada yang bisa kita coret gak ya? Oh, ada. Ini dibagi 2 jadi 1. Ini dibagi 2 jadi 2. Jadi hasil akhirnya 1 dikali 2, 2. 1 kali 3, 3. Gampang kan? Oke, contoh lain. Selanjutnya, 2/5 dibagi 3/10. Tulis dulu yang di depan karena dia tidak kemana-mana. Lalu bagi berubah jadi kali. Oh, yang tadi di bawah jadi di atas, atas jadi di bawah. 10/3. Oh, ada yang bisa dicoret. Sama-sama dibagi 5. Jadi 1. Dibagi 5, 2. Sekarang hasil akhirnya 2 kali 2 per 1 kali 3. Hasilnya 4/3. Selesai deh. Gampang ya? Jadi perkalian dan pembagian itu sangat mudah. Tidak perlu pusing dengan KPK. Kamu hanya perlu sederhanakan pecahannya, dan jika ada pecahan campuran, buat dulu menjadi pecahan biasa. Sampai di sini paham adik-adik? Ya, kalau belum paham bisa diulangi dan dipelajari lebih pelan-pelan lagi. Nah, supaya kalian semakin terbiasa dengan materi pecahan atau bilangan rasional, maka ada tugas buat adik-adik. Lalu adik-adik akan kerjakan masing-masing atau dalam kelompok supaya terbiasa atau bisa minta ke gurunya untuk tambahkan soal baru. Itu saja pelajaran kita hari ini tentang bilangan rasional. Kita sudah belajar menyederhanakan pecahan. Kita juga belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Lalu tadi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Apa yang paling penting? Penyebutnya harus sama. Kita bisa temukan dengan cara mencari KPK-nya. Dan yang terakhir, perkalian dan pembagian pecahan. Saya harap adik-adik semua sudah paham ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye!